Bayangkan hari itu tiba, hari di mana dunia sepak bola benar-benar kehilangan 2 detak jantung terbesarnya. Selama hampir 2 dekade, hidup kita ditemani oleh 2 nama yang selalu menjadi bahan perdebatan, tanpa ujung di tongkrongan, di sekolah, sampai di kolom komentar media sosial, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dulu, kita begitu terbiasa melihat mereka saling sikut memecahkan rekor demi rekor, mencetak gol-gol yang di luar nalar, dan berebut takhta tentang siapa yang paling berhak menyandang gelar penyihir terbaik sepanjang masa. Tapi waktu itu sungguh kejam, kawan. Sehebat apapun mereka berlatih untuk menolak tua, jam pasir itu terus mengalir tanpa bisa dihentikan. Kini, kita sudah berada di halaman-halaman terakhir buku sejarah mereka. Piala Dunia 2026 sudah mengintip di depan mata. Dan sadar atau tidak, panggung ini kemungkinan besar akan menjadi tarian pamungkas mereka. Bukan lagi tentang ajang pembuktian, melainkan murni tentang momen perpisahan. Pertanyaannya, mungkinkah 2 raksasa ini memberikan satu akhir cerita yang magis? Ataukah perpisahan ini justru akan berakhir dengan tragis? Tarik napas kalian dalam-dalam, siapkan kopi. Karena kita akan menapak tilas perjalanan epik 2 alien ini di panggung terbesar dunia, dari titik nol sampai ke garis finish. Mari kita putar balik mesin waktu ke 20 tahun yang lalu. Piala Dunia 2006 di Jerman. Sepak bola pada masa itu masih memiliki wajah yang sangat berbeda. Lapangan hijau masih dikuasai oleh nama-nama jadul yang magis. Zinedine Zidane masih menari dengan anggun. Ronaldinho sedang berada di puncak ilusi optiknya. Ronaldo Nazario dari Brazil masih menjadi ancaman paling mematikan. Dan bek-bek tangguh seperti Fabio Cannavaro sedang di masa jayanya. Di tengah para dewa-dewa sepak bola itu, muncullah 2 anak muda, bau kencur, yang belum tahu seberapa besar dunia akan memuja mereka nanti. Dari kubu Argentina, ada seorang bocah berambut gondrong dengan postur tubuh yang mungil dan tatapan mata yang terlihat sangat pemalu. Namanya Lionel Messi. Di sisi lapangan yang lain dari kubu Portugal, hadir seorang winger muda yang super tengil, suka pamer trik-trik yang bikin bek lawan emosi, berlari sangat cepat dan punya gaya rambut yang ikonik. Namanya Cristiano Ronaldo. Saat itu dunia belum sadar bahwa 2 anak ini kelak akan mengubah seluruh sejarah olahraga. Di skuad masing-masing mereka berdua hanyalah bagian dari generasi baru, pelengkap skuad yang belum memikul beban sebagai tulang punggung utama. Di panggung Jerman itu, Messi yang masih berusia 18 tahun berhasil mencetak gol perdananya di Piala Dunia saat melawan Serbia. Sebuah gol yang menjadi pembuka dari jalan panjang, berliku, dan penuh air mata bersama timnas Argentina. Sementara itu, Ronaldo yang berumur 21 tahun sukses membantu Portugal melaju jauh hingga ke babak semifinal sebelum akhirnya dihentikan oleh Prancis. Namun jalan Ronaldo tidak mulus. Ia panen hujatan dan kebencian dari publik Inggris berkat insiden kedipan matanya yang kontroversial saat Wayne Rooney terkena kartu merah. Mereka berdua akhirnya pulang dari Jerman tanpa piala, tanpa mahkota. Tapi dari turnamen itulah benih persaingan terhebat yang akan membelah umat manusia selama 20 tahun ke depan perlahan mulai ditanam. 4 tahun kemudian, tibalah era Piala Dunia Afrika Selatan 2010. Status mereka berdua sudah berubah drastis. Mereka bukan lagi bocah pelengkap. Messi datang dengan predikat peraih Ballon d'Or, bintang utama yang bikin Barcelona nyaris tak terkalahkan. Sedangkan Ronaldo mendarat di Afrika Selatan dengan rekor transfer termahal sejagat raya menuju Real Madrid. Mereka berdua sudah sah menjadi raja di dataran Eropa. Tapi, Piala Dunia ternyata punya aturan mainnya sendiri. Turnamen ini tidak pernah peduli seberapa besar namamu di klub. Di 2010, Messi bermain di bawah arahan langsung sang dewa pujaan Argentina, Diego Maradona. Harapan publik saat itu melambung sampai ke angkasa. Semua orang menuntut Messi menjadi titisan Maradona. Tapi kenyataannya justru menghancurkan mental. Argentina digulung habis-habisan oleh Jerman 4-0 di perempat final, dan Messi harus angkat koper tanpa berhasil mencetak 1 gol pun di turnamen itu. Bagaimana dengan Ronaldo setali 3 uang? Portugal bermain kaku dengan taktik yang alot, dan Ronaldo hanya bisa menahan amarah saat dipulangkan oleh Spanyol di babak 16 besar. Dunia pun mulai menyadari satu hal yang pahit. Sehebat apapun mereka menghancurkan rekor di klub, Piala Dunia adalah monster yang sama sekali berbeda. Lalu masuklah kita ke fase yang jauh lebih emosional. Piala Dunia 2014 di Brazil. Secara usia dan kedewasaan, ini adalah puncak masa keemasan mereka berdua. Harapan agar mereka meledak di turnamen ini sangat besar. Tapi realitanya drama yang tersaji justru jauh lebih menyakitkan.
Buat Cristiano Ronaldo, Brazil 2014 adalah mimpi buruk yang ingin segera dia lupakan dari ingatannya. Ia datang memaksakan diri dengan kondisi cedera lutut yang parah. Ditambah lagi, skuad Portugal saat itu sedang dalam fase mediocre. Hasilnya luluh lantak. Mereka dihajar telak 4-0 oleh Jerman di laga pembuka dan secara memalukan harus gugur lebih awal di fase grup. Pemain yang baru saja memenangkan Ballon d'Or itu harus pulang dengan kepala tertunduk lesu, bahkan sebelum turnamen ini benar-benar memanas. Sebaliknya, bagi Lionel Messi, 2014 adalah tahun di mana ia berdiri hanya beberapa sentimeter dari keabadian, namun berujung pada luka batin yang menganga sangat lama. Di Brazil, Messi menggila. Dia seolah menggendong seluruh beban negara Argentina sendirian di punggungnya, melewati rintangan demi rintangan hingga menembus partai puncak di stadion legendaris Maracana. Trofi emas idaman itu jaraknya tinggal hitungan langkah. Namun, di perpanjangan waktu, sebuah tembakan dari Mario Götze menghancurkan segalanya. Saat peluit akhir dibunyikan, Messi memang menerima penghargaan Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen. Tapi coba kalian lihat ulang fotonya saat itu. Wajahnya kosong, tatapannya nanar menatap trofi Piala Dunia yang gagal ia bawa pulang. Karena dalam sepak bola, menjadi juara 2 kadang meninggalkan trauma yang jauh lebih menyiksa daripada kalah di awal turnamen. Kalian sudah sempat menyentuh mimpimu sebelum mimpimu itu dirampas paksa di detik-detik terakhir. Berlanjut ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Usia mereka berdua sudah menginjak kepala 3. Messi 31 tahun, Ronaldo 33 tahun. Di atas kertas, performa fisik perlahan mulai termakan usia, meski magis di kaki mereka masih level dewa. Di Rusia ini, kita disajikan dua pemandangan yang sangat bertolak belakang di awal turnamen, namun berakhir dengan takdir yang sama. Ronaldo membuka Rusia 2018 layaknya seorang gladiator yang menolak takluk pada umur. Di laga pembuka melawan Spanyol, Portugal tertinggal. Lalu di menit-menit krusial, ia mengambil ancang-ancang tendangan bebas ikoniknya. Tatapan mata tajam, ambil napas dalam, dan boom! Bola melengkung indah menjadi gol hat-trick. Di malam itu, Ronaldo seolah sedang nge-cheat sistem kehidupan, membuktikan kepada dunia sangat kontras dengan Messi yang memulai turnamen dengan sangat berat. Di laga pembuka, penaltinya ditepis oleh kiper Islandia. Lalu puncaknya, Argentina dibantai Kroasia 3-0 dengan cara yang memalukan. Skuad Argentina saat itu benar-benar kacau, tanpa arah, dan Messi terlihat seperti orang yang sudah menyerah pada keadaan. Meski akhirnya berkat kejeniusan Messi saat melawan Nigeria mereka berhasil lolos dari lubang jarum, takdir berkata lain. Langkah Argentina harus terhenti di babak 16 besar oleh seorang bocah yang berlari secepat kilat bernama Kylian Mbappe bersama Prancis. Dan tahukah kalian bagian paling tragisnya? Hanya beberapa jam setelah Messi tersingkir, di hari yang sama, Ronaldo juga ikutan angkat koper, karena Portugal ditumbangkan oleh Uruguay. Tanggal 30 Juni 2018 menjadi hari patah hati sedunia. Untuk pertama kalinya, publik mulai diselimuti rasa cemas yang nyata. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah memang semesta tidak pernah mengizinkan dua dewa ini untuk memeluk trofi Piala Dunia? Hingga akhirnya, tibalah kita di titik persimpangan paling emosional dalam sejarah olahraga modern, Piala Dunia Qatar 2022. Turnamen ini tidak sekadar memisahkan nasib mereka di atas kertas, tapi seolah menggarisbawahi takdir mutlak yang sudah dituliskan oleh Sang Pencipta. Messi datang ke Qatar dengan aura yang sepenuhnya baru. Dia sudah membuang beban berpuluh-puluh ton dari pundaknya. Skuad Argentina di tahun 2022 bukanlah sekumpulan superstar egois, melainkan gerombolan bodyguard Messi. Pemain-pemain muda seperti Rodrigo de Paul, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, hingga kiper Emi Martinez. Mereka ini tumbuh besar melihat penderitaan Messi. Di Qatar, mereka bermain bukan hanya demi lambang di dada, tapi mereka rela mati-matian berdarah-darah agar idola masa kecil mereka bisa tersenyum. Sempat syok jantung karena kalah memalukan dari Arab Saudi di pertandingan perdana, Argentina justru bangkit menjadi monster yang menakutkan. Messi memimpin orkestra dengan sempurna. Mereka menyingkirkan Belanda lewat drama adu penalti yang penuh provokasi, membungkam Kroasia, dan akhirnya memenangkan laga final paling gila, paling epik sepanjang masa melawan Prancis.
Saat Gonzalo Montiel sukses mengeksekusi penalti penentu, Messi jatuh berlutut dan tangisnya pecah. Itu bukan sekadar tangisan kebahagiaan seorang juara dunia. Itu adalah tangisan kelegaan dari seorang bocah asal Rosario yang akhirnya terbebas dari kutukan, terbebas dari bayang-bayang berat Diego Maradona. Takdirnya telah paripurna. Messi secara resmi menamatkan permainan sepak bola. Namun, di belahan stadion yang lain di negara Qatar tersebut, sejarah mencatat sebuah kisah yang sangat kontras dan menyayat hati. Cristiano Ronaldo harus melalui masa tergelap dalam karir internasionalnya. Dari seorang kapten dan jimat utama, ia harus rela digeser menjadi pemain cadangan saat melawan Swiss. Taktik membuktikan bahwa Portugal ternyata bisa menang besar walau tanpa kontribusinya sejak menit awal. Sebuah kenyataan yang sangat pahit untuk diterima oleh ego seorang pemenang sejati. Lalu datanglah malam penentuan melawan Maroko. Portugal tertinggal. Ronaldo akhirnya dimasukkan di babak kedua untuk mencari sebuah keajaiban yang biasa ia ciptakan. Ia berlari, melompat, dan mencari celah. Tapi waktu sudah habis. Tidak ada gol magis menit akhir. Tidak ada pahlawan malam itu. Saat peluit panjang dibunyikan, dunia menyaksikan momen yang akan dikenang selamanya. Cristiano Ronaldo berjalan sendirian, menyusuri lorong panjang stadion sambil menutupi wajahnya yang menangis sejadi-jadinya. Tangisan itu tidak perlu diterjemahkan oleh ahli bahasa manapun. Kita semua tahu, air mata itu adalah tanda dari sebuah pintu tertutup. Pintu kesempatan terbesarnya untuk membawa pulang Piala Dunia yang kini telah terkunci selamanya. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan segera menyiapkan karpet merah untuk panggung penghabisan. 20 tahun sejak mereka pertama kali menginjakan kaki di rumput Jerman dengan tatapan polos, mereka kini kembali untuk satu tarian terakhir. Namun kali ini, tas yang mereka bawa di punggung berisi sesuatu yang sangat berbeda. Lionel Messi kemungkinan besar akan melangkah ke lapangan hijau dengan senyum yang paling lepas. Dia sudah tidak berutang apapun kepada negaranya, kepada para fans, apalagi kepada para haters yang dulu selalu meragukannya. Lemari trofinya sudah penuh sesak. Ia hanya ingin berkumpul dan menendang bola bersama teman-temannya. Ia akan menari tanpa beban, membiarkan kita menikmati tetesan terakhir dari magis yang tersisa di kaki kirinya. Tapi untuk seorang Cristiano Ronaldo, situasinya jauh lebih kompleks. Portugal saat ini mewarisi generasi emas yang luar biasa berbakat, dengan kedalaman skuad yang menakutkan. Tapi pertanyaannya, di manakah tempat untuk seorang Ronaldo yang tubuhnya terus digerogoti oleh usia? Usianya akan menginjak 41 tahun, angka yang mustahil untuk ukuran penyerang di level elit. Turnamen nanti bukan lagi urusan menambah piala atau mengejar rekor gol. Ini adalah tentang pencarian akhir cerita yang layak, tentang sebuah harapan kecil. Apakah sepak bola masih memiliki sedikit rasa iba untuk memberikan satu perpisahan terhormat bagi seorang gladiator yang seumur hidupnya mendedikasikan diri untuk menolak kata menyerah? Pada akhirnya, perdebatan abadi tentang siapa yang pantas disebut GOAT, siapa yang lebih hebat antara Messi dan Ronaldo, mungkin tidak akan pernah menemukan titik temu yang memuaskan semua pihak. Selalu ada yang memuja kejeniusan dan anugerah alamiah seorang Messi, dan akan selalu ada yang terinspirasi oleh etos kerja, kegilaan, dan mentalitas baja seorang Ronaldo. Semuanya sah, tidak ada yang salah. Tapi satu hal yang pasti, ketika hari itu benar-benar tiba, saat mereka berdua mengumumkan gantung sepatu secara resmi, kita tidak akan peduli lagi pada statistik, jumlah gol, atau koleksi Ballon d'Or di lemari mereka. Yang tersisa di kepala kita hanyalah kenangan manis. Kita akan mengingat di mana kita duduk saat melihat mereka mencetak gol tendangan bebas menit akhir. Kita akan mengingat bagaimana kita ikut melompat kegirangan, berteriak, bersorak, hingga menangis saat melihat mereka bertanding. Era mereka berdua adalah anugerah terindah bagi kita yang berkesempatan lahir dan hidup di generasi ini. Nah, kalau ditarik ke belakang, memori spesifik apa sih yang paling membekas di hati kalian tentang dua legenda hidup ini? Dan siapa jagoan sejati yang menemani masa kecil kalian? Coba tulis di kolom komentar sekarang, kita debat sehat di bawah sekarang.